Oke, hao. Nah, di sini Rosa akan menjelaskan kepada kalian tentang penggunaan nama hari dan bulan dalam bahasa Mandarin. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari tentang angka-angka yang ada dalam bahasa Mandarin, yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini untuk mempelajari nama hari dan bulan kalau dalam bahasa Mandarin, ini penggunaan angka dalam bahasa Mandarin wajib diingat. Kenapa? Karena sebenarnya untuk nama-nama hari dan nama-nama bulan dalam bahasa Mandarin itu sangat simpel. Nah, kita lihat. Oke, di sini kita ada namanya Reqi. Nah, Reqi itu adalah nama-nama hari. Nah, kalau kita lihat di depan ini, ada namanya Xinqi 1, Xinqi 2, Xinqi 3, Xinqi 4, Xinqi 5, dan Xinqi 6. Nah, tapi kalau kita lihat, Xinqi ini ada hari. Terus kita lihat ada Xinqi 1. Nah, jadi ini apa? Nah, yang kita tahu adalah pertama. Jadi, hari Xinqi ini adalah hari pertama, yaitu adalah hari Senin. Nah, Xinqi 2, karena Xinqi 2 ada angka 2, dan Xinqi 2 ada artinya hari kedua, maka artinya adalah Selasa. Dan seterusnya, Xinqi 3 adalah Rabu, Xinqi 4 adalah Kamis, Xinqi 5 adalah Jumat, dan Xinqi 6 adalah Sabtu. Nah, kita lihat ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Nah, minggunya ke mana? Nah, kalau kita lihat di bawah ini, Rosa ada buat Xinqi sama atau Xinqi Tian. Nah, Xinqi dan Xinqi Tian ini itu spesial, yaitu artinya adalah hari Minggu. Nah, terus di sini kok ada dua sih? Ada atau Tian. Nah, penggunaan antara berbeda dua ini ada penggunaan dalam bentuk formal. Tapi kalau Tian ini adalah penggunaan untuk yang namanya ada informal. Nah, apa itu maksudnya formal? Jadi formal itu adalah untuk acara-acara besar, acara-acara penting, atau acara-acara yang akan digunakan. Misalnya kayak ada acara kita bilang ingin mengundang seseorang ke dalam acara ulang tahun kita dalam bentuk undangan. Nah, kalau dalam bentuk undangan, ini pasti hanya ada bentuk format. Maka kita gunakan sincere. Tapi kalau kita memwa kawan kita, nanti hari Minggu yuk pergi makan-makan. Nah, kita menggunakan WA kan? Nah, kalau bentuk WA itu sebenarnya adalah bentuk informal. Makanya kalau untuk hari Minggu dalam bentuk informal ada Xinqi Tian. Ya. Nah, sekarang kita lanjut ke nama-nama bulan. Nah, nama-nama bulan itu tidak seribut dengan nama-nama hari ya. Ada Xinqi 1, Xinqi 2, Xinqi 3. Nah, terus Yue Qi ini adalah bulan. Kita bilang kalau sebenarnya bulan itu adalah kata Yue. Nah, terus kita nampak ada kata 1月、2月、3月、4月、5月、6月、7月、8月、9月、10月、11月、12月. Nah, 1月itu artinya ada pasti ada pertama satu, ada bulan. Berarti bulan pertama. Nah, bulan pertama itu adalah bulan Januari. 2月adalah Februari. 3月adalah Maret, dan seterusnya sampai 12月, yaitu adalah Desember. Oke, ini ada nama-nama bulan. Nah, pasti seperti kita nggak begitu khawatir sama kalian, karena pasti kalian sudah menghafal nama-nama bulan. Dan tentu saja kan? Oke, kita lanjut ke penggunaan. Nah, di sini ada 今天、明天、后天、昨天, sama 前天. Terus di atasnya ada 3 号, 4 号, 5 号, 6 号, sama 7 号. Nah, kalau kita lihat, 5 号ini artinya ada tanggal 5. 5 号ini ada tanggal 5. Jadi ini ada tanggal 4, tanggal 3, 4, 5, 6, 7. Nah,
ibaratnya kalau kita bukan ibaratnya, maaf ya. Kita akan fokus di tengah-tengah. Karena tengah-tengah ini adalah menjadi pusat dari segalanya. Nah, kalau kita lihat 今天 ya, 今天 itu artinya adalah hari ini. 今天 itu ada hari. Nah, jadi hari ini adalah tanggal 5. Nah, terus kita lihat. Terus ada kata 6号. 6号 itu 明天. Wah, kalau hari ini tanggal 5. Berarti kalau tanggal 6, apa maksudnya kata 明天 nih? Nah, yaitu adalah besok. Jadi 明天 itu artinya adalah besok. Kalau hari ini ada tanggal 5, maka besok ada tanggal 6. Nah, lalu kita lihat kata 昨天. 今天adalah 今天是5号. Hari ini ada tanggal 5. Nah, 昨天itu ada 4号. Wah, berarti 昨天itu apa? Ya, 昨天itu artinya adalah kemarin. Nah, habis itu kita lihat ada namanya 3号 sama 7号. Nah, 3号, 7号. Kita akan masuk kata 7 dulu. 7号ini itu ada tanggal 7. Wah, kita lihat. 今天是5号. Hari ini ada tanggal 5. Jadi kalau 后天 adalah 后天是7号. Nah, jadi 后天itu apa? 后天itu artinya adalah lusa. Kalau hari ini ada tanggal 5, maka lusanya adalah tanggal 7. Nah, terus kita lihat ada nama 今天是5号. 前天是3号. 前天是3号. Apa ya? Kalau hari ini tanggal 5, kapan tanggal 3 sih? Ya, jadi 前天 ini artinya adalah 2 hari lalu. Atau juga ada yang bilang lusa kemarin. Cuma takutnya kesalahpahaman, kita pakai namanya 2 hari lalu aja. Ya, jadi kita ulang lagi. 今天 adalah hari ini, 明天 adalah besok, 昨天 ada kemarin, 后天 lusa, 前天 adalah 2 hari lalu. Nah, jadi di sini ada yang akan kita mau bahas namanya 后天 sama 前天. Nah, 后 ini ya, 后 ini artinya ada belakang. 前天 ini artinya ada depan. Nah, bingung nih, kenapa kata depan itu dipakai untuk hari yang lalu, sedangkan yang belakang dipakai untuk yang ke depan. Nah, jadi terbalik. Kalau 前天 ini, jadi kita 前面 itu artinya depan. Kita yang depan itu ibaratnya kita pernah melakukan sesuatu dan kita tahu apa yang sudah kita lakukan. Nah, contohnya nih, kayak kemarin malam kita makan apa nih? Nah, habis itu hari Minggu kemarin kita ngapain? Pasti kita masih ingat, karena kita tahu apa yang kita kerjakan. Nah, tapi kalau kata how itu belakang. Ibaratnya adalah kita melihat belakang kita, melihat punggung kita. Apakah kita bisa melihat punggung kita tanpa bantuan? Tentu tidak. Nah, sama juga kita melihat masa depan. Apakah kita bisa melamar atau kita tahu apa yang terjadi di masa depan? Belum tentu. Nah, jadi kenapa hope itu dipakai untuk lusa? Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada lusa ke depannya atau pada masa depannya. Sama juga kayak Centen. Kalau Centen itu ada 2 hari lalu, kita tahu apa yang telah kita kerjakan. Karena Centen itu depan, maka kita bisa melihat apa yang sudah terjadi sama kita. Atau apa yang sudah kita lakukan dengan kita. Ya, jadi itu perbedaannya. Nah, kita lihat. Di sini ada bukan soal ya, tapi ada soal penggunaan lagi. Namanya ada 3 hari kemudian. Nah, 3 hari kemudian ini bahasa Mandarin kayak mana? Kita lihat. Nah, 3 hari. Kita buat dulu 3 hari dulu. 3 hari. 3 itu ada san. Dan hari itu ada tian. Jadi ada san, tian. Nah, sekarang kemudian. Berarti kemudian ini ada yang akan terjadi. Yang kita belum tahu apa yang terjadi sama kita. Yaitu adalah pakai kata how. Jadi kalau 3 hari kemudian ada san, tian,
后. Oke. Nah, 10 hari kemudian, sama juga. Kita buat dulu 10 hari. Nah, 10 itu adalah 10 天 kemudian. Nah, maka kemudian itu ada how. Nah, kenapa kita pakai how? Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi sama kita pada 10 hari lagi. Makanya 20 hari kemudian. Nah, untuk 20 hari kemudian, semua tes kalian kan coba cari apa bahasa Mandarin 20 hari kemudian. Oke, kita lanjut. Nah, 3 hari lalu. Nah, sama dengan kayak kata 3天后, ada 3 kemudian. Kalau 3 hari lalu, berarti kebalikannya. Yaitu ada kalau 3 hari ada 3天. Nah, lalu itu artinya ada yang sudah kita kerjakan dan sudah kita tahu apa yang sudah terjadi. Makanya kita pakai 前. 3天前. Nah, 10 hari lalu. Kalau 10 hari lalu adalah 10天前. Kenapa pakai 前 sekali lagi? Karena kita tahu apa yang sudah kita lakukan pada 10 hari lalu. Mungkin ada beberapa dah lupa ya, tapi kita tahu. Nah, untuk 20 hari lalu, Osu kasih kalian mencoba membuat sendiri apa bahasa Mandarin 20 hari lalu. Nanti waktu kita masuk ketemu akan kita bahas apa itu bahasa Mandarin 20 hari lalu. Oke? Nah, sampai di sini akan kita masuk satu lagi, yaitu ada penulisan tanggal dalam bahasa Mandarin. Nah, penulisan tanggal dalam bahasa Mandarin itu berbeda jauh dengan bahasa Indonesia. Yang di depan kalian ini adalah tanggal 17 Agustus 1945, yaitu dalam penulisan bahasa Indonesia. Ya kan? Tapi, kalau bahasa Mandarin, oke, sebelum kita masuk topik dulu ya, kita akan kasih dulu. 17 ini ada tanggal, kita buat dalam bahasa Inggris, date, itu ada tanggal. Agustus ada month, yaitu bulan. Dan 1945 itu ada year, kita buat pakai year. Ya. Nah, ini adalah konsep forma penulisan tanggal dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau dalam bahasa Mandarin, dia akan menjadi 1945 Agustus 17. Nah, yaitu formatnya adalah pertama ada year, tahun dulu, Agustus, bulan, dan 17 adalah tanggal. Jadi, beda. Kalau penulisan yang di dalam bahasa Indonesia adalah tanggal, bulan, tahun. Tetapi kalau penulisan tanggal dalam bahasa Mandarin adalah tahun, bulan, tanggal. Nah, karena kita ada dapat konsepnya, maka kita sekarang ubah dalam bahasa Mandarin, yaitu adalah 1945年8月17号 atau 17日. Nah, untuk cara membaca setahun ini, dikasih simpel untuk kalian. Itu baca satu-satu aja. 1945年. Ya, 1945年. Bukan 1000, bukan ya. Tapi kalau kalian membaca seperti 1945年, boleh. Tidak salah. Itu terserah kalian. Tapi di sini sudah dikasih singkat untuk kalian, yaitu dengan cara baca 1945年, tahun 1445. Nah, 8月. Nah, tadi kan Agustus. Sekarang jadi 8月. Kenapa? Karena bulan Agustus adalah bulan ke-8. Ya. Lalu ada 17号 atau 17日. Nah, 17号 17日ini sama penggunaan dengan kayak 星期天 星期日. Nah, jadi hal ini itu penggunaan untuk informal. Sedangkan re ini digunakan untuk formal. Nah, untuk apa perbedaan penggunaan formal atau informal, Rasul mungkin tidak akan jelaskan lagi, karena kalian sudah tahu apa bedanya. Nah, tapi karena ini ada untuk acara kemerdekaan Indonesia, kita akan pakai kata re. Nah, sekali lagi, untuk tanggal 17 Agustus 1045, cara baca dalam bahasa Mandarin ada 1945年8月17号 atau 17日. Jadi ini artinya adalah tahun. Oke, sekian dari Rasul.
Jika kalian ada pertanyaan, boleh disimpan dulu. Nanti akan bertanya pada saat kita sudah ketemu kembali. Oke, 谢谢大家。